warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama bermujalasah, bermuwajahah dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sore hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu ayat dari surah At-Taubah ayat yang ke-105. At-Taubah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqul, dan katakanlah oleh kalian, dan katakanlah olehmu, ya. Di sini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah olehmu. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramalah kalian. Jadi perintahnya itu perintah yang produktif, ya. Yaitu perintah untuk beramal. I'malu, beramalah kalian. Bukan uskutu, diamlah kalian, bukan. Tapi perintah untuk beramal. Artinya Allah mendorong kita untuk memiliki sifat produktif, ya, yaitu beramal. Namun yang menjadi masalah, amal di sini amal yang mana yang diperintahkan? Karena tidak disebutkan apa yang harus dikerjakan. I'malu, beramalah kalian, fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Maka i'malu di sini, perintah beramal di sini, amalnya itu belum jelas disebutkan, atau kalau mungkin disebutnya objeknya itu tidak disebutkan, itu ya. Kalau kita melihat kaidah usul fikih mengatakan hazful maf'ul yufidul umum. Membuang objek itu menunjukkan keumuman objek. Kalau kita misalnya disuruh makan, ayo para bapak dan ibu silahkan makan. Nah, kira-kira yang dimakan itu apa? Berarti kan kalau perintahnya makan, apa saja dimakan itu. Silahkan bapak ibu makan itu ya. Ada roti ya dimakan, ada nasi ya dimakan, ada daging ya dimakan. Pokoknya perintah makan dah, gitu aja. Tapi kalau misalnya saya memerintahkan, ya silahkan dagingnya dimakan, ya silahkan buahnya dimakan. Nah, itu berarti perintah yang sudah pasti, ya objeknya itu apa, gitu ya. Nah, monggo Pak. Jadi saya ulangi di sini, ya perintahnya adalah perintah untuk makan, ya. Jadi makannya tidak tahu makan apa. Nah, kalau di ayat ini sebutkan i'malu, beramalah kalian. Beramalah kalian berarti
amal yang dimaksud itu nggak tahu yang mana. Ya. Sangat mungkin dia beramal baik, sangat mungkin juga beramal buruk. Ya. Jadi dalam surah At-Taubah ayat berapa? 105. Ya. Nah, kemudian perintah beramal ini nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi yaitu apa? Fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Apa yang dilihat? Amalakum, amal kalian. Kemudian siapa lagi yang melihat? Wa rasuluhu, dan juga rasulnya akan melihat amal kalian. Wal mu'minun, dan juga yang akan melihat siapa? Orang-orang mukmin. Wa saturadduna, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada ya zat yang mengetahui perkara gaib. Wasyahadah, dan zat yang mengetahui perkara yang nyata. Ya, fayunabbiukum, kemudian ia yaitu zat yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata ini akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan. Nah, jadi baik kita coba kita coba perjelas ya dari ayat ini. Jadi intinya Allah memerintahkan kita untuk beramal. Nah, beramal itu ada dua kemungkinan. Ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Kalau kita mengamalkan amal yang baik, itu pasti ada konsekuensi kebaikan. Kalau kita mengamalkan amalan yang buruk, maka otomatis konsekuensinya juga adalah keburukan. Nah, kita diberikan kesempatan untuk memilih. Ya, diberi kesempatan untuk memilih. Silahkan kalian beramal. Mau amal yang baik silahkan, mau amal yang buruk silahkan ya. Tapi ingat, setiap kalian beramal Allah melihat kalian. Ya, setiap kalian beramal pasti Allah akan melihat kalian. Ya. Dan Allah akan menentukan nasib kalian di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita beramal baik, potensi di dunia juga kita akan mendapatkan kebaikan juga. Dan potensi di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau seandainya kita beramal buruk, ya di dunia juga buruk, di akhirat juga akan mendapatkan keburukan. Nah, itu potensi-potensinya. Tinggal pilihan kita. Kita milih yang mana gitu ya. Ya secara pasti kita akan memilih amal yang baik, amal soleh gitu ya. Pasti kita mengambil amal yang soleh. Nah, kemudian amal soleh itu kalau diurutkan, kita mau ngamalkan yang mana dulu? Karena ada orang mengatakan kalau kita beramal dari yang kecil-kecil dulu, kemudian yang besar-besar dulu. Seharusnya yang mana? Yang kecil ke yang besar, atau yang besar atau yang kecil, atau dari mana ke mana gitu. Sehingga kita tidak bingung gitu ya. Ya, yaitu dari perkara yang wajib kemudian perkara yang sunnah ya. Jadi yang diutamakan yang wajib-wajib dulu ya. Yang wajib-wajib dulu, kemudian yang sunnah-sunnah. Tapi bukan berarti membatasi yang sunnah, bukan. Kalau kita mampu menjalankan suatu kewajiban dan juga sekaligus kita mampu menjalankan suatu yang sunnah, ya laksanakan. Tidak usah ditunggu nanti minggu ini saya akan melaksanakan yang wajib-wajib saja gitu. Yang sunnahnya nanti, ya tidak perlu begitu. Kalau memang kita mampu melaksanakan yang sunnah, kenapa tidak? Tapi maksudnya jangan sampai yang sunnah diperhatikan tapi yang wajib tidak terperhatikan. Itu ada kasus ya. Kasus. Ada orang yang sholat tahajud itu wah luar biasa. Tiap malam sholat tahajud. Ya. Tapi sholat wajibnya enggak. Gimana itu? Sholat tahajudnya tuh wah semangat itu. Tapi sholat wajibnya enggak. Kok bisa ya? Nah, setelah ditelusuri, ditanya kenapa kok Anda sholat tahajud iya tapi sholat wajib tidak.
ternyata ada iming-iming dunia. Jadi kalau sholat tahajud itu akan mendapatkan ya nilai dunia, keutamaan dunia. Wah, berarti dia tidak paham syariat ya. Justru yang wajib dilakukan lebih dahulu adalah yang wajib-wajib, sholat 5 waktu itu ya. Jangan yang sunnah-sunnahnya dikerjakan, tapi yang wajib-wajibnya tidak dikerjakan. Kalau para istri lebih diutamakan taat sama suami atau puasa sunnah? Taat sama suami ya. Nah, sebetulnya para istri itu sudah diberikan apa ya? Jalan maksud surga itu sangat mudah itu. Ya, apa coba? Di dalam hadis itu, di dalam hadis ya, idza somat sahroha, apabila seorang wanita itu sudah puasa yang 1 bulan, wa sholat khomsaha, dan sholat yang 5 waktu, wa hafidot farjaha, dan dia sudah menjaga kehormatannya, wa ato'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, kilalaha, dikatakan kepada si wanita itu, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun engkau keinginkan. Coba 4 itu apa? Puasa yang 1 bulan ya, sholat yang 5 waktu, terus ya apa? Menjaga kehormatannya ya. Artinya kalau ada tamu laki-laki, maaf ya, tidak ada suami ya, nanti lain waktu gitu ya. Atau apapun dia tidak mau menerima tamu laki-laki karena suami tidak ada gitu ya. Tidak boleh itu. Itu menjaga kehormatan. Atau diundang laki-laki kemana gitu ya. Ya, maaf ya, suami saya belum datang. Nanti kalau ada suami, nanti ya kita ketemuan. Misalnya rekanan bisnis ya. Rekanan bisnis ingin ketemu di mana? Di satu rumah makan gitu ya. Nah, boleh wanita bisnis dengan orang lain, tapi harus didampingi oleh suami. Kalau memang, atau mahram yang lain, apa anak ya, yang laki-laki, atau mungkin paman, atau siapa, ayah. Nah, kalau ingin bertemu dengan klien yang laki-laki, kalau kliennya perempuan ya bebas lah gitu ya. Nah, itu menjaga apa? Kehormatannya, termasuk pakaiannya ya. Bagaimana pakaiannya menutup aurat ya. Dan yang terakhir, atau azzaujaha, mentaati suaminya. Maka 4 hal ini ya menyebabkan wanita itu akan diperintahkan ya untuk masuk surga. Kila dikatakanlah kepadanya, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga ya, min ayyi abwabin, dari pintu manapun, syi'ti, engkau kehendaki. Wah, subhanallah itu ya, luar biasa ya. Nah, maka mana yang lebih diutamakan, taat kepada suami atau puasa sunnah? Ya, taat sama suami. Nah, itu. Iya, fikih keutamaan mana yang lebih utamakan ya. Tapi bukan berarti kemudian suami semena-mena nggak boleh puasa. Ya, istilahnya berikan kesempatan istri untuk bisa apa? Bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu ya. Nah, kembali ya. Jadi mana yang diutamakan? Wajib-wajib dulu, baru sunnah. Tapi kalau misalnya potensinya kita wajib kita lakukan, yang wajib kita lakukan, sunnah kita juga bisa lakukan, ya sudah, lakukan semua gitu ya. Jadi bukan berarti harus betul-betul urut. Maksudnya apa? Memprioritaskan ya. Memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Bukan dari yang kecil menuju yang besar, bukan. Tapi perkara yang wajib menuju yang sunnah. Nah, itu adalah amal yang harus kita utamakan. Kemudian juga di antara yang wajib-wajib itu ada yang wajib istimewa gitu ya. Ada kewajiban dan istimewa. Ya. Sebagai contoh apa? Kewajiban dan istimewa. Gitu. Apa itu, Pak? Ya. Kalau misalnya contoh ada suatu aktivitas yang wajib
dan akan memberikan passive income buat kita. Akan memberikan passive income buat kita. Apa itu? Ya, berdakwah. Nah, berdakwah itu ada passive income-nya, Pak. Ya, ada passive income itu ya. Jadi kalau misalnya saya mendakwahi orang, dari orang itu tidak tahu hukum sholat, jadi tahu hukum sholat. Dari tadinya dia tidak punya niat untuk sholat, jadi mau sholat. Dari tadinya dia tidak bisa sholat, jadi bisa sholat. Dari tadinya tidak rajin sholat, jadi rajin sholat. Nah, dia rajin sholat itu akibat dakwah kita. Maka selama dia sholat, seumur hidup